panggosok kami rohaku di batanan haposaku nama nupa sasudi. Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kiranya kita bersama untuk bersekutu di dalam firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya melampaui segala akal dan pikiran manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan bagi kita di pagi hari ini yaitu di hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 9. Demikianlah firman-Nya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur ini menegaskan ulang kepada kita bahwa semua umat Tuhan wajib memuliakan Tuhan. Semua umat wajib menunjukkan dan mengungkapkan rasa kagumnya atas kebesaran, keagungan, kemuliaan, dan juga kehadiran Tuhan, serta karya-karyanya yang begitu besar di dalam pengalaman hidup setiap umat manusia. Mengungkapkan kekaguman kepada Tuhan hanya dimungkinkan Bapak Ibu apabila kita sungguh-sungguh mengalami persekutuan, penyertaan Tuhan, dan juga persekutuan ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita dengan baik untuk mengenal, untuk mengerti Dia, dan Dia mengenal dan mengerti kita juga. Itulah hubungan yang baik, hubungan yang intim antara seseorang kepada Tuhan. Demikian jugalah dalam perikop ini, pemazmur yaitu Daud sangat dekat dan bahkan dia cukup mengenal siapa itu Tuhan yang sangat peduli di dalam hidupnya. Inilah yang mendorong pemazmur Daud menyuarakan pujian kepada Tuhan. Dia berseru dan bahkan dia juga bermazmur memuliakan nama Tuhan yang Maha Pengasih. Bahkan dia mengajak seluruh umat untuk menaikkan pujian, untuk bersorak-sorai sebagai tanda pengakuan dan kekaguman atas karya Tuhan yang besar yang telah dia nikmati. Dalam perikop ini Daud mengingatkan manusia bahwa dunia dan segala yang ada di dalamnya diciptakan Tuhan melalui firman. Diciptakan Tuhan melalui firman. Kisah penciptaan alam semesta beserta isinya di awal Alkitab menjadi sebuah catatan penting mengenai hal ini tentang firman di pagi ini. Dengan pemahaman kita yang benar akan Tuhan, maka kita akan semakin mengetahui dan menyadari bahwa kekuasaan firman Tuhan atas segala sesuatunya adalah hal yang sangat luar biasa. Karenanya kita harus setiap hari semakin mengenal, semakin mendekat, semakin dengar-dengaran agar lebih sungguh di dalam kehidupan kita mempunyai hubungan yang dekat dengan firman Tuhan, dengan membaca, dengan menggali, dan serta merenungkan dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita untuk mengenal pribadi Allah? Karena memang itulah yang harus kita peroleh dalam hidup kita di berbagai pengalaman kita. Kita berjalan bersama dengan kasih setia Tuhan, mengalami langsung akan kuasa Tuhan dengan penyertaan melalui firman-Nya di dalam hidup kita. Saat kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan pun sedang berkarya dalam hidup kita. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, maka semakin banyaklah Tuhan
yang hadir di dalam kehidupan kita. Menurut penelitian, jika kita sedang membaca firman Tuhan, maka tubuh kita sedang mengalami pemulihan. Ketika seseorang sedang membaca firman Tuhan, maka tubuhnya, baik jantung, hati, pikiran, dan bagian tubuh kita, semuanya mengalami pemulihan. Ada suatu kekuatan dari dorongan akan firman itu ketika kita telah membaca dan bahkan merenungkan serta menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah melalui nas perikop khotbah di pagi ini kita diberikan beberapa pesan pengajaran di dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan, dia berfirman maka semuanya jadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian pasal 1, kita mendapati bahwa Allah menciptakan langit dan bumi yang kosong dan tidak berbentuk. Kemudian kita dapat menemukan 9 kata berfirmanlah, yang masing-masing diikuti dengan 3 kata jadilah, dan juga 4 kata baiklah dan benar. Maka jadilah semesta alam dengan segala isinya. Ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan tidak menggunakan kata yang tadi, yaitu kata jadilah, hendaklah, atau kata berkembang biaklah. Melainkan Tuhan menggunakan kata baiklah. Oleh karena itulah pernyataan Tuhan tersebut menyiratkan ada sebuah maksud yang sangat khusus ketika manusia diciptakan oleh Tuhan. Karena manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei, adalah makhluk ciptaannya yang tertinggi yang dianugerahkannya, yaitu memperoleh hikmat, akal budi, pikiran, dan perasaan. Itulah manusia yang diciptakan Tuhan dengan kesempurnaannya. Makanya nas ini berkata, dia berfirman maka semuanya jadi. Jadilah kita sebagai manusia, umat yang percaya kepada Allah, dan dikatakan baiklah. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan baiklah akan penciptaan umat manusia, kiranya dalam setiap perjalanan hidup manusia, berbagai pengalamannya selalu berbuat baik kepada sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan firman ini adalah di dalam firman Allah ada kekuatan yang sangat luar biasa. Firman Allah memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatunya. Dan firman Allah mempunyai kekuatan untuk mengajar, untuk menasihati, untuk mendidik bagi setiap orang percaya. Inilah pesan yang kedua, agar kita benar-benar mendengarkan dan menghayati akan firman Allah di dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu, firman-Nya memiliki otoritas yang sangat berdaulat untuk menciptakan transformasi, perubahan yang luar biasa di dalam hidup orang percaya. Yang terakhir, firman Tuhan memberikan pesan bagi kita, kehendak Allah yang tidak terbantahkan. Allah memerintahkan dan itu terjadi. Ini menegaskan bahwa kehendak Allah tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, baik manusia maupun dunia ini. Ketika Allah berkata kehendaknya, maka terjadilah. Untuk itu kita diajak untuk mempercayai dan serta mengetahui dan juga mematuhi akan kehendak Allah di dalam hidup kita, agar kehendaknya nyata dan terwujud di dalam perjalanan hidup orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang menyertai dalam perjalanan hidup kami.
Terlebih di pagi yang indah ini Tuhan telah hantarkan kami menikmati hari yang baru dan juga pengharapan yang baru. Kami telah dipenuhi dan Tuhan telah menyirami hati kami di dalam iman kepercayaan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Tuhan ketika Engkau berfirman maka semua akan jadi. Dan Engkau mengatakan baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Itu agar kami selalu berbuat baik untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan juga bagi sesama kami terlebih di hadapan Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami serahkan hidup otoritas jemaat-Mu hanya ke dalam kedaulatan tangan pengasihan-Mu. Jaga lindungi kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, agar kami dapat Tuhan meraih segala impian dan kerinduan pengharapan kami. Di segala rancangan-rancangan dalam hidup kami, semuanya adalah otoritas akan rancangan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Bersama dengan seluruh anak-anak kami dan juga keturunan dari seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah kiranya yang memberkatinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.